Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Gunung Sitoli, terdapat indikasi bahwa gaya kepemimpinan kurang memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja para bawahannya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin terlalu menekankan bawahan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Pimpinan di LPP RRI Gunung Sitoli lebih berorientasi pada tugas yaitu mengawasi dan mengarahkan bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan peneliti, motivasi kerja pegawai masih jauh dari yang diharapkan karena kurangnya dukungan dan dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan profesinya sebagai penyiaran publik terutama dalam penguasaan teknologi. Kartono menyatakan sebagai berikut, gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Serta, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu pimpinan guna mempengaruhi bawahan yang dinyatakan dalam bentuk pola perilaku atau kepribadian. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki strategi yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok dengan mempergunakan tipe atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan tugas-tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Motivasi berasal dari interaksi seseorang dalam kondisi tertentu yang dihadapinya. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pada hal kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi keadaan tertentu dibandingkan dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Motivasi juga merupakan suatu hal yang sangat penting di samping kemampuan pegawai terhadap mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi dalam meningkatkan kuantitas kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas. Bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Menurut Wibowo, 2009. Sumber daya manusia memegang peran utama dalam proses peningkatan kinerja karena alat produksi dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil pengorbanan. Karena pada umumnya, kinerja yang semakin tinggi, pendayagunaan sumber daya secara efisien. Organisasi harus memperhatikan metode pencapaian kinerja yang tinggi dengan sumber daya yang ada. Dari hal tersebut, perlu dilakukan agar tujuan semua tingkatan manajemen yang lebih rendah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan di atasnya. Diharapkan bahwa pencapaian tujuan serta unit kerja di bawah akan mencerminkan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Apabila orang mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengambil bagian dalam membentuk harapan tersebut, mereka akan memberikan usaha yang terbaiknya untuk mendapatkan kapasitas untuk mendapatkan harapan tergantung pada tingkatan kapasitas yang telah tercapai oleh individu dan tim. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh peran seorang pemimpin dalam organisasi. Satu peran penting seorang pemimpin adalah membuat para pegawainya mempunyai tingkat kerja yang tinggi. Tujuan tersebut dapat terwujud jika orang-orang yang ada di dalamnya mampu bekerja sama. Dengan koordinasi seorang pemimpin yang memiliki berbagai kemampuan untuk mengarahkan anggotanya. Unsur penting kepemimpinan dalam kaitannya tersebut kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan. Dari hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan, ditarik kesimpulan bahwa dari segi kepemimpinan di Nia sudah mulai banyak kemajuan dari mulai pembangunan. Pemerintah di Nia sudah mulai memperdulikan kemajuan kotanya dan masyarakatnya. Tetapi masih juga pembangunan yang menurut para warga masih banyak yang tidak penting, seperti misalnya Tugu Gempa, Tugu Durian, dan lain-lain.
Tetapi sisi positif yang didapat masyarakat bisa bekerja karena pemerintah telah membangunkan tempat usaha UMKM agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 dan juga beberapa tempat yang berubah seperti taman kota menjadi tempat rekreasi, sehingga banyak pengusaha UMKM berjualan di sekitar situ. Di Nias juga fasilitas pariwisatanya masih kurang dikarenakan pemukiman warga setempat sangat jauh dari tempat wisatanya. Begitu juga fasilitas penginapannya juga masih belum sempurna. Begitu juga dengan tempat untuk makan di daerah wisatanya belum sama sekali terlihat sehingga sangat sulit untuk pariwisata berkunjung di daerah tersebut. Solusi: sebagai pemimpin seharusnya bisa lebih memperhatikan hal sekecil apapun di daerah yang dipimpin, supaya setiap orang pendatang dapat mengapresiasikan terhadap apa yang telah dilakukan untuk membuat kota ini maju. Sebagai pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, seharusnya menetapkan berbagai hasil yang memuaskan kepada masyarakatnya. Dan juga pemimpin itu harus bisa mempergunakan dana sebaik-baiknya untuk kemajuan kota. Seperti contohnya di Nias, pemerintah harus bisa menggunakan dana untuk membangun tempat wisata yang menarik pengunjung dan memperindah tempat tersebut supaya pengunjung yang datang untuk berwisata tidak kecewa. Untuk kemajuan kotanya, akan lebih baik pemerintah memperindah pemandangan kota supaya setiap pendatang mempunyai kesan yang